Terus gimana dong Mas Bro? Kan ketika baru berumah tangga, terus ada persoalan. Ini kan pasti dalam mencari solusi itu akhirnya gimana ya caranya? Apakah akhirnya harus tanya, mungkin yang dipikir dalam berumah tangga tuh lebih lama, kan akhirnya cari bertanya gitu, cari solusi gitu. Menurut lo itu sebenarnya baik atau enggak, atau syarat harus seperti mutlak, apa akhirnya? syarat mutlak supaya rumah tangga bertahan tuh, apapun cerita tentang rumah tangga jangan sampai ada yang tahu. Itu aja. Cukup kita dan istri kita atau istri dan suami. Jangan orang lain tahu, sebab kalau orang lain tahu mulai tuh banyak pendapat yang ini yang itu. Banyak yang ngasih pendapat tuh, kebetulan iri dengan rumah tangga kita, jadi bukan menyelesaikan malah menjauhkan. Ya. Rumah tangga itu kan jadi besar persoalannya karena persoalan di rumah tangga tuh banyak yang tahu. Curhat zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu nyariin solusi, satu. Yang kedua, curhat zaman dulu tuh tidak dengan semua orang karena punya rasa malu. Jadi kalau sudah curhat itu tandanya udah sangat dekat. Dan zaman dulu kalau kita bercurhat pasti diberi solusi. Kalau zaman sekarang curhat itu jadi kesenangan, Jadi kebetulan alat ya. jadi alat untuk ngancurin. Kebetulan iri dengki dengan rumah tangga si A ini kan. Yang keren, yang cocok, berduit, yang cocok. Oke, itulah kenapa. Zaman dulu kalau curhat ada solusi, zaman sekarang curhat tambah besar persoalan. Perempuan, cewek curhat sama cowok zaman dulu ada solusi. Iya, gue suka sama temanmu itu, tapi gue malu, ntar gue bantu. Zaman dulu, zaman sekarang curhat cewek curhat sama cowok, lama-lama cewek itu jadi pacarnya. Sudah nggak usah sama dia jelek, orang lo tahu nggak? Dia tuh sebenarnya, tapi gua ngomong begini demi nyelamatin lo, bukan jelekin lo, bukan lo, bukan. Nih malah jadi tapi kalau masuk jebakan tapi Batman. kalau menurut saranku nggak usah lah lo terima, dia tuh lo nggak tahu aja, cuma kan bagaimanapun dia temanku, asik. Ujung-ujungnya tahu-tahu mau dekatin lo gitu. Jadi jangan sembarang curhat zaman sekarang. Sekarang nggak bisa ya. Pokoknya jangan, milenial ini memang milenial akhirnya. Berarti sepahit-pahitnya persoalan di rumah tangga sebaik-baiknya tidak usah. Kalaupun mau diceritakan ke orang tua. Tempat yang paling tepat. Tempat yang paling tepat ya. Orang tua. Karena orang tua itu bagaimanapun pasti menyelamatkan anaknya atau menantunya. Tapi di luar daripada itu, walaupun orang tua zaman sekarang belum tentu kayak zaman dulu, tapi mayoritas masih kayak zaman dulu. Itu rumah tangga tuh jangan banyak diceritakan dan jangan banyak digembar-gemborkan, jangan banyak dipertontonkan. Berarti kalau nggak mentok-mentok banget sebaiknya nggak usah ya. Kita memberitahu kita beli apa, kita memberitahu rumah tangga kita di mana, lagi apa, itu tidak salah. Tapi zaman sekarang tuh hati-hati. Bisa jadi orang jadi iri dengki, bisa jadi orang jadi membenci, mempertontonkan atau memperlihatkan rumah tangga kita ke orang banyak di zaman sekarang. Hati-hati. Karena zaman sekarang tuh penuh dengan iri dengki, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kesuksesan orang lain tuh dicontoh, kebahagiaan rumah tangga zaman dulu itu dicontoh. Kesuksesan sebuah rumah tangga di zaman dulu itu dicontoh. Kalau zaman sekarang jadi iri dengki, dicari kelemahannya kemudian dihancurkan. Oke. Iya, gitu.
Kita bikin sudut pandang ini aja dianggap aneh. Itu aja. Iya, iya. Karena nggak ada yang jelek cerita di sini. Betul. Itu aja contoh sudut pandang. Nggak akan mungkin gampang ditonton. Ya. Karena memberi solusi. Tapi kalau aku nyeritakan aib si A si B, 3 juta langsung nonton. Itu juga akhirnya lo sering ya jadi korban penilaian gitu, Ya, ketika tahu lo punya karunia bisa baca gitu ya. Sebenarnya Padahal gampang. itu Aku karunia. nyeritakan aib-aib public figure aja. Puluhan juta yang nonton. Nah, kadang-kadang kan ada yang nasihati. Aduh. Per, lo masa buat sudut pandang gini-gini aja? Dalam hatiku, bukan nggak Tapi iya ya, kan lo awal buat sudut pandang ini kan lo bilang kita melawan arus. Iya. Padahal yang diomongin di sudut pandang ini Yang kan, benar. ya, membaca kepribadian seseorang, karakter seseorang, sisi positifnya yang bisa jadi motivasi teman-teman. Iya. Kan baca pejabat, baca artis, baca orang-orang sukses, biar teman-teman yang nonton tuh akhirnya jadi termotivasi gitu. Ya kita nyari Apa yang duit. harus Iya. dicontoh. Tapi malah lo bilang kita melawan arus ya. Ya iyalah. Emang melawan arus. Aduh. Aku ceritakan aja aib seseorang dengan jelas dan tegas. Jutaan yang nonton. Iya. Ternyata dia begitu ya. Asik. Oh iya, betul. Dan dia itu ternyata punya ini loh. Betul. Au. Pokoknya kalau bicara Ria Ricis, pertama cerdas. Yang kedua mandiri. Yang ketiga apa adanya. Yang keempat pribadi yang tidak manipulasi ya. Apa adanya. Nah ini buat fansnya Ria Ricis nih, inilah yang harus Dan dicontoh. kreatif. Selalu berpikir untuk menjadi pribadi yang sukses dengan cara berproses. Itu dia tuh. Konsisten. Ya, dari 2016 loh sampai sekarang. Tidak berhenti. Itu aja. Apalagi ini tipsnya buat teman-teman yang mau sukses juga seperti Ria Ricis. Ini yang harus dicontoh. Dicontoh lah. Yang baik lah. Gitu. Sudut pandang nih paling lambat pergerakannya. Karena nyeritakan yang baik-baik. Tapi kalau lo pakaiin seksi, hostnya pasti banyak yang nonton. Oh ya, gue pakai yang agak kebuka dikit ya. Iya. Jangan dikit lah, kebuka banyak Iya. gitu kan. Lo juga ngomonginnya yang miring-miring iya, pasti ya, banyak yang nonton. jelek-jelekin orang, pasti banyak yang nonton. Iya, kan memang begitu sudah mental. Upload sekarang, besok udah langsung jutaan yang nonton. Jutaan. Gitu aja. Paling alah ya sudah emang begini kondisinya, mau gimana lagi. Asik kan.